Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 jenjang SMP MTS. Selamat berjumpa kembali pula kepada Bapak Ibu guru, teman-teman pengajar, rekan sejawat, khususnya yang mengajar mata pelajaran prakarya kelas 9. Kita akan melanjutkan pertemuan dengan pokok bahasan mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Materi ini adalah materi bagian-bagian akhir menjelang akhir semester gasal ini, dan materi ini menjadi salah satu bahan untuk ulangan harian. Baik, sebelum kita masuk ke tayangan berikutnya, seperti biasa, bagi yang baru mampir pada channel saya ini, Mas Sarjan Channel, dan belum menyentuh subscribe, cirinya jika apabila subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, berarti belum disentuh. Mohon tolong keikhlasannya untuk bisa menyentuh subscribe-nya. Kepada anak-anakku, Bapak Ibu guru, dan para pemirsa yang sudah menyentuh subscribe channel ini, saya sampaikan banyak terima kasih. Baik, mari kita masuk pada tayangan yang pertama. Teknik dan metode pengolahan. Untuk materi pengolahan produk pangan siap saji, maka kita mencoba kilas balik terlebih dahulu terkait dengan teknik dan metode pengolahan. Teknik dasar pengolahan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada teknik pengolahan panas basah, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan moist head. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Kedua teknik inilah yang mendasari beberapa metode pengolahan. Jadi antara teknik dan metode itu berbeda. Kita lihat sekarang teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering itu seperti apa. Teknik pengolahan panas basah atau moist head itu di dalamnya ada beberapa teknik, ada 7 kurang lebih. Yang pertama teknik merebus, yang kedua ada teknik merebus menutup bahan pangan atau dalam bahasa Inggris poaching, yang ketiga teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, kemudian yang keempat teknik menggulai atau stewing, dan yang kelima adalah teknik mengukus atau steaming. Kemudian 6 ada teknik mendidih atau simmering, dan terakhir dari teknik pengolahan panas basah adalah teknik mengetim au bain-marie. Inilah 7 teknik yang termasuk dalam teknik pengolahan panas basah. Sekarang kita lihat untuk teknik pengolahan panas kering, apa saja yang ada di dalamnya. Teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking itu teknik yang ada di dalamnya, metode yang ada di dalamnya adalah teknik menggoreng minyak banyak, deep frying. 2 ada teknik menggoreng minyak sedikit, shallow frying. 3 ada teknik menumis, shortening. Dan yang keempat ada teknik memanggang, baking. Serta yang kelima adalah teknik membakar atau grilling. Inilah 5 teknik metode pengolahan yang termasuk dalam teknik pengolahan panas kering. Selanjutnya kita masuk pada metode pengolahan. Metode pengolahan merupakan
metode memasak bahan pangan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Biasanya dengan metode merebus atau boiling, mengukus steaming, menggoreng fried, membakar grilling, dan juga memanggang atau di oven. Nah, metode pengolahan yang pertama itu ada boiling, merebus. Merebus merupakan adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan, air, kaldu, santan, susu dengan temperatur hingga 100 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Inilah metode pengolahan merebus, dalam bahasa Inggris boiling. Selanjutnya, metode pengolahan yang kedua adalah mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan makanan atau bahan makanan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Jadi mengukus, kata kuncinya adalah menghasilkan uap, air menghasilkan uap, dan uap itulah yang akan mematangkan bahan makanan tersebut. Kemudian ada metode pengolahan menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng dilakukan dengan 3 cara. Ada yang menggoreng dengan minyak banyak, deep frying. 2, ada menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying. Dan yang ketiga, menggoreng tanpa minyak atau dikenal dengan sangrai. Inilah metode pengolahan menggoreng. Selanjutnya ada metode pengolahan membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Berikutnya, metode pengolahan memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan, sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah hingga matang. Inilah metode memanggang. Dan selanjutnya kita masuk pada pengolahan bahan pangan hasil peternakan. Contoh-contohnya, makanan jadi adalah produk makanan yang diolah menjadi makanan siap saji. Itulah yang disebut dengan makanan jadi. Seperti contoh sate ayam, setelah melalui proses metode pembakaran, maka sate ayam siap untuk dikonsumsi. Kemudian ada juga abon daging sapi, seperti ini siap saji, siap santap. Juga lemper ketan yang di dalamnya ada adonan abon sapi dan seterusnya. Contoh ketiga adalah telur asin. Seperti ini telur asin sudah siap saji, sudah matang, bisa dikonsumsi. Selanjutnya kita akan masuk proses pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Namun dalam tayangan ini saya ambilkan contoh proses pengolahan secara lengkap dari pengolahan ikan kakap merah, diolah dengan resep kakap merah asam manis. Langkah-langkahnya bisa dilihat nomor 1 sampai 5.
Nomor satu adalah perencanaan. Perencanaan ini sebelum melakukan proses pengolahan, maka diperlukan jadwal kegiatan. Ditentukan jadwal kegiatan untuk para siswa akan melaksanakan praktek. Kemudian yang kedua, para siswa menentukan jenis pengolahan ikan yang akan dilakukan, lalu ada persiapan kebutuhan alat dan bahan, lalu menentukan kemasan atau penyajian seperti apa setelah olahan pangan itu menjadi matang. Yang berikutnya tentu membagi tugas pada anggota kelompok, karena praktek ini dilakukan secara berkelompok sehingga masing-masing personil harus mendapatkan tugas yang jelas. Tahap yang kedua adalah persiapan alat bahan. Alatnya disiapkan, misalnya ada kompor, wajan, sutil, telenan, pisau, dan sebagainya. Kemudian bahannya, mulai dari ikan kakapnya, telurnya, minyak gorengnya, dengan volume yang ditentukan, serta rempah-rempah lain sebagai bumbu dilengkapi di sini. Proses yang ketiga adalah proses pengolahan, proses pembuatan. Yang pertama, cuci bersih ikan kakap merah, kemudian difilet, lalu ditiriskan. Langkah berikutnya, masukkan air, saus tomat, gula, dan garam. Lalu tambahkan wortel, kemudian aduk hingga rata, dan seterusnya langkah itu sampai selesai, sampai matang. Kemudian tahap yang keempat adalah penyajian. Penyajian ikan kakap merah saus manis itu menggunakan mangkok atau piring cekung akan lebih enak disajikan pada saat masih panas, dengan menambahkan bawang goreng ataupun jeruk nipis. Disajikan dengan model seperti ini, ya, boleh disajikan dengan model yang lain juga boleh. Inilah bentuk penyajian dari olahan kakap merah saus manis. Kemudian tahap yang kelima adalah evaluasi. Di akhir proses pengolahan hasil perikanan atau hasil peternakan, silahkan uji masakanmu dengan mempersilahkan Bapak Ibu guru dan teman-temanmu untuk mencoba sebelum penilaian. Jangan lupa buat catatan evaluasi tentang hasil masakanmu sebagai bahan perbaikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyajian dan pengemasan olahan bahan pangan setelah proses tadi selesai dilakukan. Penyajian merupakan suatu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Contoh seperti ini, penyajian terhadap olahan pangan dari hasil perikanan. Diletakkan di piring plate merah, plate besar, kemudian menu-menunya ditata dan diberi pemanis. Fungsi dari penyajian makanan, yang pertama, penyajian makanan itu memberikan keindahan pada menu yang akan disajikan. Yang kedua, akan menambah selera makan. Dan yang ketiga, menghormati tamu, sehingga ketika menyajikan tidak oprokan. Selanjutnya, pengemasan. Kita masuk pada pengemasan hasil olahan ataupun produk pangan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk mempersiapkan barang untuk didistribusikan, dijual, disimpan ataupun dipakai.
Pengemasan berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan, diangkut, dan juga didistribusikan. Tujuan pengemasan makanan itu yang pertama, membuat usia penyimpanan bahan pangan menjadi lebih lama. Kemudian yang kedua, mencegah rusaknya nutrisi bahan pangan. Yang ketiga, memudahkan distribusi bahan pangan. Dan yang keempat, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Jadi faktor pengemasan penyajian makanan itu sangat berarti dan sangat penting dalam hal olahan bahan pangan ini. Selanjutnya kita lihat syarat-syarat bahan pengemas makanan, karena tidak sembarangan bahan-bahan yang digunakan untuk mengemas makanan tersebut. Yang pertama, memiliki permeabilitas udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas. Jika berbeda, maka bahan pangan tersebut akan cepat rusak. Kemudian yang kedua, bahan pengemas tersebut tidak beracun, juga kedap air, dan juga tahan panas. Kemudian mudah dikerjakan secara maksimal, dan juga harganya relatif murah. Inilah syarat yang harus dipenuhi bahan pengemas makanan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dicantumkan pada label kemasan makanan. Yang pertama ada nama makanan atau merek dagangnya, komposisi, dalam hal ini bahan-bahan penyaji pembuat makanan tersebut, neto berat bersihnya, kemudian ada nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan, lalu ada nomor pendaftaran terutama dari BPOM ya, kemudian kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan label halal. Jangan lupa nomor pendaftaran dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, ini menjadi sangat penting ketika produksi ini dijual. Selanjutnya kita masuk pada jenis kemasan. Jenis kemasan itu ada 3 kelompok atau 3 macam. Yang pertama ada jenis kemasan primer, yang kedua ada jenis kemasan sekunder, dan yang ketiga ada jenis kemasan tersier. Nah, jenis kemasan yang manakah yang akan kalian gunakan? Maka ini nanti akan menyesuaikan peruntukan dan kebutuhannya. Kita pahami masing-masing jenis kemasan sekarang. Nah, perhatikan di sini sebagai ilustrasi. Kemasan primer berarti kemasan ini langsung bersentuhan dengan jenis makanannya. Kemudian kalau kemasan sekunder, dari kemasan primer ini dimasukkan ke dalam kardus ini. Lalu ada kemasan tersier, kardus yang berisi ini tadi dimasukkan ke dalam pengepakan untuk dikirim. Jadi di sini ada rangkap 3. Kalau tersier ini tidak menyentuh langsung bahan aslinya di sini. Inilah kemasan tersier. Jadi kemasan itu ada primer, sekunder, dan tersier. Kita pahami sekarang satu demi satu. Kemasan primer. Nah, perhatikan di sini. Kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan, ukurannya relatif kecil dan biasa disebut dengan kemasan eceran. Kita lihat sekarang. Botol itu adalah kemasan, sementara zat-zat yang ada di dalam botol adalah produk makanan. Sehingga di sini kemasan primer ini adalah botol bersentuhan langsung dengan produk makanan. Atau di sini ada makanan ringan.
plastik sebagai kemasan primer dan makanan ringan yang ada di dalamnya sebagai produk makanan. Plastik langsung menyentuh, bersentuhan langsung dengan bahan makanan yang dikemas tadi. Ini namanya kemasan primer. Berikutnya, nah seperti ini adalah kemasan sekunder. Adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung. Sekali lagi, kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Contoh, di sini ada botol berisi zat cair. Maka botol ini berlaku sebagai kemasan primer dan kardus ini ya berlaku sebagai kemasan sekunder. Kardus tidak bersentuhan langsung dengan produk yang ada di dalam botol. Begitu maksudnya. Selanjutnya yang terakhir, kemasan tersier seperti ini. Kemasan tersier ini adalah lapis ketiga adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau didistribusikan apabila makanan akan dikirim. Jadi di dalam tersier ini ada kemasan sekunder dan ada kemasan primer. Begitu untuk kemasan yang tersier. Seperti ini anak-anak, silakan bersiap-siap. Setelah materi ini kalian pahami, silakan bersiap untuk melaksanakan ulangan harian dan juga silakan bersiap menghadapi ulangan akhir semester. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.